Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Setelah musim lalu tim saya sukses meraih quadruple. Musim ini tim saya ternyata tidak mampu bermain maksimal, dan beberapa hari yang lalu tim saya baru saja menelan pil pahit setelah dituduhkan oleh tim asal Thailand dengan skor tipis 3-2 di babak final Cup musim ini guys. Ya, meskipun saat ini tim saya masih menduduki puncak klasemen liga untuk sementara, tapi persaingan di posisi 4 besar masih cukup sengit. Jadi jika nanti tim saya kembali menelan kekalahan di liga, bukan tidak mungkin tim lawan akan segera menggulingkan tim saya. Sementara di Liga Champion, tim saya juga sebenarnya main bagus di awal musim ini. Bahkan di fase liga, kita berhasil menduduki posisi 2 klasemen dengan meraih 100% kemenangan. Tapi di leg pertama babak 16 besar, secara mengejutkan tim saya tumbang dengan skor telak 3-0 di kandang sendiri guys. Dan akibat kekalahan tersebut, kans tim saya untuk lolos ke babak perempat final semakin sulit. Pasalnya untuk bisa lolos ke babak perempat final, tim saya harus bisa meraih kemenangan di kandang lawan minimal dengan skor telak 4-0 tanpa balas, dan dengan begitu tim saya bisa lolos ke babak perempat final dengan agregat 4-3. Waduh, berat. Tapi ya udahlah, semua udah terjadi, dan kekalahan ini juga akibat kesalahan saya sendiri karena waktu itu ada masalah jaringan. Jadi saya nggak bisa login ke game Top 11 dan nggak sempat meluangkan waktu untuk latihan harian guys. Dan ini terlihat dari komentar asisten manajer yang bilang kita harus meluangkan lebih banyak waktu di tempat latihan. Nah, katanya gitu guys. Selain itu, salah satu pemain terbaik saya juga mengalami cedera, yaitu Oleh Romeni, yang membuat lini serang tim saya menjadi tumpul guys. Nah, setelah Oleh Romeni cedera, ternyata tim lawan mampu mencetak gol dan meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Nah, hari ini kedua tim akan saling berhadapan di leg kedua babak 16 besar. Jadi apakah nanti tim saya mampu comeback dan menyingkirkan tim lawan, atau justru tim saya tumbang untuk yang kedua kalinya? Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira seseru apa sih jalannya pertandingan antara FC Buteng versus RFC Nebulo, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan saya hadapi di leg kedua babak 16 besar Liga Champion, yaitu IRFC Nebulo, tim asal Belgia. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau minta tolong dulu nih pada teman-teman semua yang kebetulan nonton video ini. Iya, saya tahu ini berat banget. Bahkan lebih berat dari angkat berat 1 kintal guys. Tapi ini penting banget. Jadi sebelum kamu nonton video ini, barangkali berkenan, saya minta bantuannya guys. Tolong tekan tombol like-nya sekali aja guys. Apa? Kamu nggak tahu tombol like dari mana? Astagfirullahaladzim. Itu guys, di sudut kiri bawah video ini guys. Iya, betul yang itu guys. Nah, kalau udah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, dan semoga teman-teman yang udah like video saya, tim yang kamu kelola bisa selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi IRFC Nebulo di leg kedua babak 16 besar dengan misi yang cukup besar pula guys, karena untuk lolos ke babak perempat final minimal tim saya harus bisa mengalahkan mereka dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Tentu itu bukan pekerjaan yang mudah, terlebih kita bisa lihat di sini tim lawan punya kualitas yang lebih tinggi dan mereka jelas lebih diunggulkan karena mereka akan bermain di kandangnya sendiri. Mereka akan bermain di depan pendukungnya sendiri yang bisa membuat pemain mereka lebih percaya diri guys. Oke, jadi teman-teman udah lihat tadi bahwa untuk menghadapi RFC Nebulo di leg kedua babak 16 besar
Liga Champion musim ini saya menerapkan skema formasi yang berbeda dari sebelumnya guys. Jika sebelumnya saya menerapkan skema formasi 3-1-4-1-1, kali ini saya menerapkan skema formasi 3-2-1-3-1 untuk menghadapi tim lawan yang menerapkan skema formasi andalannya yaitu dengan formasi 4-1-4-1, di mana formasi tersebut cukup fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Dan itu terbukti di leg pertama saat FC Nebulo berhasil meraih clean sheet ketika menghadapi tim saya guys. Sementara musim ini tim saya bermain tidak dalam performa terbaiknya, ya meskipun striker saya masih bisa bersaing menjadi top skor di semua kompetisi, tapi jujur lini pertahanan tim saya masih sangat-sangat rapuh dan itu terbukti dari banyaknya gol yang sudah bersarang ke gawang tim saya. Tapi ya mudah-mudahan kali ini kita bisa meraih clean sheet ya guys ya. Di sisi lain kita juga harus bisa mengemas minimal 4 gol ke gawang tim lawan. Jadi semoga saja hari ini pemain-pemain saya bisa memberikan yang terbaik dan semoga tim saya bisa mengalahkan tim lawan dengan skor 4-0 tanpa balas di kandangnya sendiri. Ya meskipun saya rasa tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara IRFC Nebulo versus FC Buteng di leg kedua babak 16 besar Liga Champion musim ini. Dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Jelas lebih nikmat. Gak ada endorse anjir. Oke, dan langsung saja kita berikan latihan menyerang sejak menit awal. Dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menerapkan taktik mentality menyerang, fokus umpan sayap kiri, umpan panjang, serangan balik mati, tekan rendah, tekan mudah, penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Oke, kita lihat kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing, dan jelas ketika kedua manajer hadir, pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit. Kita lihat tekanan kembali dilakukan, tapi berhasil digagalkan oleh Mardian sang pemirsa. Di babak pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. FC Nebulo masih unggul agregat 3-0 atas FC Buteng. Tim tamu kembali membangun serangan dari area pertahanan, umpan jauh ke depan, Rafael Struik yang dituju, bagus sekali Rafael Struik, gol! Rafael Struik berhasil mencetak gol cepat di menit ke-11 lewat kerjasama apik yang sangat luar biasa. Rafael Struik berhasil menjebol ini pertahanan RFC Nebulo pemirsa. Skor kali ini 1-0 untuk keunggulan tim tamu, agregat 3-1. Kita butuh 2 gol lagi untuk menyamakan agregat 3-3. Kali ini berbahaya ke 2 gol. Ada Van Hoop di sana. Oh, sayang sekali baru saja kita mencetak gol tapi langsung dibalas oleh Van Hoop pemirsa. Ya memang kali ini saya tidak langsung menurunkan pemain andalan saya setiap menit awal. Jadi seperti pertandingan di babak final kemarin, saya mencadangkan pemain andalan saya yaitu Ole Romeni. Kita lihat pemain yang justru jarang diturunkan, dia mampu mencetak gol di pertandingan kali ini. Oke, kita akan coba menggunakan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle normal. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali. Ada Rafael Struik, umpan pada Handoyo cukup baik, kembali pada Rafael Struik, umpan ke tengah, ada Halim di sana, luar biasa Halim, sepak saja dan gol tercipta kembali. Halim, pemain bertalenta yang baru kita turunkan di babak perempat final, mampu membuktikan kapasitasnya luar biasa. Halim, skor 2-1. Oke, kita butuh 2 gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali justru tim lawan kembali mencetak gol. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit pemirsa. Kita butuh 2 gol lagi. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang. Rafael Struik dan Halim berhasil mencetak gol. Ya, Struik, umpan pendek Mendoan. Ragnar Oratmangun, Halim kembali, bagus umpan tengah. Handoyo di sana. Alah, kenapa Handoyo tidak langsung menghantam Struik bundar? Handoyo botak anjir. Oke, kita coba tarik keluar Halim. Dia sudah memberikan kontribusi yang apik, tapi kita butuh tekanan yang lebih kuat ke lini pertahanan tim lawan. Kita coba masukkan oleh Romeni. Maksud saya kita tarik Rafael Struik. Halim kita akan bermain, kita akan tempatkan dia sebagai AMC. Tendangan bebas kali ini Ragnar Oratmangun akan kabar buah gol. Ragnar bagus, tapi sayang sekali sepakan Ragnar masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari RFC Nebulo pemirsa. Oke, mereka Romeni masuk menggantikan Rafael Struik.
Mereka bermain sangat baik. Lini pertahanan mereka cukup solid, tapi kali ini mereka kebobolan 2 gol. Tim lawan kembali membangun serangan berbahaya. Oke, kita coba menggunakan serangan balik cepat dan sayang sekali kebobolan lagi. Lemah sekali lini pertahanan FC Butong pemirsa. Van Hoop lagi-lagi menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan di lini pertahanan FC Butong. Kita sudah hampir memperkecil ketertinggalan, tapi tim lawan lagi-lagi mampu menyamakan kedudukan pemirsa. Agregat kali ini 5-2. Kita butuh 3 gol lagi untuk bisa menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Oke, kita pakai gigih menyerang ya guys ya. Tadi teman-teman udah bisa lihat saya agak sedikit emosi juga dengan lini pertahanan FC Butong yang saat ini sangat-sangat rapuh. Ada Robin Loop, tapi sayang sekali sepakan Robin Loop masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari IRFC Nebulo. Oke, untuk fokus umpan coba kita paduan dulu. Kita lihat di babak pertama skor 2-2, harusnya kita butuh 2 gol lagi untuk bisa mencetak gol, untuk bisa lolos ke babak semifinal, tapi sayang sekali justru tim lawan bisa mencetak gol. Kita coba serang dari tengah. Oke, kita coba tarik ke depan untuk Handoyo di botak biadab. Handoyo kampret, tadi dia punya kesempatan di depan box gawang tapi malah belok kanan anjir. Oke, kurang lebih seperti itu guys taktiknya. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali. Kita butuh 3 gol ke gawang tim lawan untuk bisa mengalahkan mereka, tapi sangat berat karena tim lawan lagi-lagi bisa menyamakan kedudukan. Berbahaya kali ini. Umpan ke belakang Van Hoop, ini pemain yang sangat-sangat bagus dari IRFC Nebulo. Oke, saatnya Anton masuk menggantikan Loop yang dari tadi bermain kurang maksimal. Rodriguez juga akan masuk menggantikan Rafael Struijk yang Rafael Struijk, saya Halin anjir. Halin menggantikan Halin yang sejak masuknya oleh Romeni dia tidak terlihat cukup puas karena dia lebih suka jadi striker utama sepertinya. Jadi kita tarik keluar untuk Robin Halin dan kita akan mengandalkan oleh Romeni di ujung tombak utama tim kita guys. Semoga dia bisa memberikan yang terbaik kali ini. 3 gol di babak kedua, tentu ini bukan perkara yang mudah. Ragnar Hotmamun mengirim bola umpan pada oleh Romeni, bagus sekali oleh Romeni, gol luar biasa guys. Gol tercipta oleh Romeni, mampu mencetak gol kembali ke gawang IRFC Nebula lewat sepakan keras dan luar kotak penalti yang mampu ditepis oleh penjaga gawang IRFC Nebula pemirsa. Skor 3-2, agregat 5-3. Kita butuh 2 gol lagi. Kita lihat akan keper 2 gol. Jangan sampai akhirnya jambak heading tackle. Bagus tackle tapi sangat beresiko. Jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh tim lawan cukup dekat. Jadi semoga saja tidak berbuah gol. Zaria bagus sekali. Kuda sendiri adalah pemain muda yang kita turunkan di babak perempat final kali ini. Soalnya tim utama saya, kiper utama saya maksud saya itu bermain kurang maksimal dan beberapa kali dia dapat performa yang buruk, jadi kita tarik keluar. Oleh Romeni, sayang kali ini tembakan oleh Romeni masih bisa ditangkap dengan sangat mudah oleh penjaga gawang IRFC. Ya, kita perhatikan. Nah, ini kita coba pakai fokus passing perpaduan ya guys ya, untuk fokus umpan perpaduan. Oke, ini saya deg-degan banget guys. Kita butuh 2 gol lagi, udah menit 72. Ya, semoga kita mampu ya guys ya. Dan jangan sampai tim lawan kembali mencetak gol dengan gaya umpan panjang. Oke, kita lihat. Bagus sekali, sudah berhasil menggagalkan satu peluang dari IRFC. Ayolah. Lihat lini pertahanan tim lawan dapat performa jelek. Jadi harusnya kita bisa memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mencetak gol kembali. Serangan balik dilakukan bagus sekali oleh Romeni, umpan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Tom Haye di sana, cukup baik. Tom Haye umpan pada Anton, umpan terobosan oleh Romeni dituju, bagus sekali oleh gol oleh Romeni, tapi ada potensi offside. Mari kita lihat, harusnya onside sih. Pemain di sisi sebelah kanan lebih oke, gol bagus oleh
Skor 4-2 luar biasa. Oleh Romeni berhasil mencetak gol kembali pemirsa. Kita butuh 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Semoga kita masih bisa punya satu kesempatan dan semoga tim lawan tidak mencetak gol. Berbahaya pindah. Ayolah jambak tackle. Aduh, mampus. Cedera dong. Kartu kuning Rusdianto. Semoga tidak berbuah gol. Ajaria. Berbahaya Ajaria. Oh, sangat baik. Penyelamatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Huda menit 79. Ayo, kita butuh 1 gol lagi. Wahab masuk. Wahab. Semoga kita tidak melakukan kesalahan dengan memasukkan si Wahab. Kita coba tarik keluar yang udah dapat kartu kuning. Semoga si Wahab tidak melakukan kesalahan. Serangan dilakukan kali ini. Ada Ndoyo umpan pendek. Ragnar Rotmangun umpan terobosan maksudnya. Tapi sayang sekali. Harusnya pakai long ball ya guys ya, atau long pass. Tapi sayang sekali pakai umpan pendek ya. Wahab masuk, gantikan Rusdianto. Semoga dia tidak melakukan kesalahan. Wahab, ayolah Wahab, kampret kadal. Wahab sebagai pemain belakang, semoga dia memberikan yang terbaik. Wahab, kita punya kesempatan yang baik. Oh, serangan balik dilakukan. 1 kesalahan dilakukan oleh pemain tengah FC Buteng pemirsa. Walker di sana berbahaya, umpan terobosan. Aduh, Lahaya sendirian. Aduh, Lahaya aduh, setan. Kadal. Kita butuh gol malah kebobolan. Ampun DJ 4-3 anjir. Kita butuh 2 gol lagi di akhir-akhir penghujung babak kedua. Tapi di satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu diselesaikan dengan baik oleh Romeni. Ancang-ancang oleh gol. Terlalu lemah bahkan oleh Romeni. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang IRFC Nebulo pemirsa. 89 serang. Waduh, kecewa berat pak, kecewa berat anjay. 4-3 kocak ya, astaga. Aduh, kecewa guys. Kita udah main bagus banget hari ini, kita udah bisa comeback, harusnya kita bisa mengalahkan mereka. Kita udah mencetak 4 gol tapi 1 misi yang gagal kali ini. Kita tidak meraih clean sheet guys. Kita butuh mengemas 4 gol dan meraih clean sheet, tapi itu tidak terjadi. 3 gol berserang ke gawang tim saya. Lagi-lagi lini pertahanan yang jadi PR untuk tim saya guys. Aduh, kacau. Dan untuk MOTM sendiri oleh Romeni yang kita masukkan menggantikan Rafael Struijk. Sebenarnya Struijk juga main bagus dan kita melakukan kesalahan. Harusnya kita lebih menekan lini pertahanan tim lawan ya. Harusnya Rafael Struijk sama Halin itu jangan ditarik keluar karena performanya bagus, tapi udahlah. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi telah hadir mendukung tim saya di pertandingan antara RFC Nebulo versus FC Buteng. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bang Geruspor, Alan Jos, Ali Black, Alan Jos, 2 akunnya. Terima kasih banyak Bang Adu, Bang Budi, Bang Irfan, Bang Abu, Bang Imron, Bang Muhammad Subrokah, Bang Carlo Ancelotti, Ronaldinho, dan Bang Sumsel. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan RFC Nebulo dengan skor tipis 4-3. Tapi sayang sekali itu tidak cukup karena tim saya gagal lolos ke babak perempat final musim ini karena kalah agregat 6-4. Aduh, kecewa banget guys. Oke, tapi semua sudah terjadi dan kita harus mengakui ketangguhan tim lawan di laga kali ini. Kita harus mengakui bahwa tim lawan lebih tangguh. Mereka punya kapasitas yang bagus, mereka punya kualitas yang luar biasa di semua area, dan kita harus mengakui bahwa lini pertahanan FC Buteng musim ini sangat-sangat lemah. Dan itu terbukti dari banyaknya gol yang sudah bersarang ke gawang tim saya. Bukan hanya di Liga Elite atau Liga Champion, tapi kita juga kebobolan banyak gol di kompetisi Cup maupun di Liga. Oke, dan ini adalah gol penyama kedudukan dari RFC Nebulo. Dia bergerak sangat leluasa, bahkan pemain bertahan dari FC Buteng tidak mampu menghentikan pergerakan tim lawan pemirsa. Sebenarnya Halin berhasil mencetak gol kembali di menit ke-21. Kita lihat lewat kerjasama apik Mendoan, Struijk, kemudian Anda Handoyo yang memberikan umpan pada Struijk.
Dia bergerak sangat bebas salin ya, dia berhasil melewati 2 penjagaan bahkan 3 penjagaan lalu melakukan sempakan kaki kiri yang masuk ke gawang IRFC. Skor 2-1. Iya, kaki kiri, tembakan kaki kiri dari Halim masuk ke gawang IRFC pemirsa. Oke. Dan lagi-lagi tim lawan berhasil menyamakan kedudukan. Si Van Hop ini pemain yang sangat-sangat bagus. Dia berhasil mencetak gol kembali ke gawang IFC Boteng lewat kerjasama Apik Ajar ya, kemudian Lahaye ya. Jadi sangat mudah sekali pemain lawan bisa memberikan umpan terobosan yang seperti itu guys. Tidak ada pemain yang mencoba untuk menutup ruang umpan dari tim lawan. Semua terpaku terhadap permainan yang dilakukan oleh tim lawan. Meskipun kita lihat oleh Romeni yang baru saja masuk langsung bisa mengemas gol di menit ke-58, kita lihat lewat kerjasama apik antara pemain tengah FC Buteng, kemudian Ragnar sebagai winger kiri dari FC Buteng mampu memberikan umpan yang sangat baik pada oleh Romeni dan diselesaikan dengan dribble yang luar biasa dan sepakan keras yang tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang IRFC. Kita lihat meskipun usianya sudah cukup tua, 30 tahun, tapi oleh Romeni masih bisa memberikan kontribusi yang sangat apik untuk FC Buteng. Oleh juga berhasil mengemas gol keduanya di menit ke-76. Kita lihat melalui skema serangan balik cepat yang dilakukan oleh FC Buteng. Ya, Nathan Juaon yang juga masuk di sebagai pemain pengganti, dia juga memberikan kontribusi yang apik dengan memotong bola dan mengalirkan serangan balik yang akhirnya bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Romeni. Gol kedua dari Ole, dan sempat ada potensi offside. VR melihat ada potensi offside tapi beruntung ternyata onside. Nah, ini gol dari serangan balik yang dilakukan oleh Lahaye. Pas kita tadi masukkan si Wahab kampret, justru kita kebobolan pak. Nah ini si Wahab ya ngasih ke si Abu Bakar. Nah si Abu Bakar ternyata pak yang melakukan kesalahan. Dia udah tahu dia melakukan kesalahan tapi dia maju terlalu depan, kocak ya, ketinggalan jauh lah anjir, telat kocak. Wahab Abu Bakar nih, aduh bener-bener guys, kecewa bener dia. Tadi kan udah tahu dia ngasih umpan, udah salah pak, dia malah lari ke depan, kocak, tanggung banget pak. Ya udah, hancur hatiku. Kita gagal di 2 kompetisi dan musim ini kita masih punya kesempatan untuk meraih trofi liga dan semoga saja kita berhasil meraih trofi tersebut. Saya harap teman-teman juga bisa meraih kesuksesan musim ini ya guys ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Misalkan ada yang ingin disampaikan, silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menjadi member si Penentap Eleven. Terima kasih buat partner si Penentap Eleven Tujuan Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.